Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama aku di Modpack KI Factory 3. Dan hari ini kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya. Sorry banget ya, episode sebelumnya mungkin agak ada yang terhilang. Tapi ya, di sini kita lanjut saja. Itu apa sih sebenarnya yang sebelumnya di episode sebelumnya nggak sempat ku jelaskan karena durasinya udah mulai kepanjangan. Yaitu ini aku pengen bahas tentang satu mod teknologi yang akan kita menjadi mod teknologi pertama kita di modpack ini. Jadi langsung saja kita coba mulai. Oke, jadi karena episode sebelumnya nggak sempat kebahas, jadi bakal kebahas aja di sini. Kalau kalian mungkin nggak nonton sampai full di episode sebelumnya ya nggak apa-apa. Mungkin aku bakal jelasin ulang saja mod ini. Jadi mod yang kita bahas jadi mod teknologi pertama kita yaitu namanya adalah Immersive Engineering. Nah, ini dia modnya. Dan kita tidur dulu, udah malam. Oke, pagi semuanya. Nah, di sini mod Immersive Engineering ini adalah mod teknologi. Intinya dari mod teknologi ini adalah dia banyakkan mod teknologi itu dia membutuhkan namanya energi, gitu ya. Jadi itu sudah ciri khas dari mod tech gitu ya. Dan untuk kita memulai dengan Immersive Engineering, ada baiknya kita membuat sebuah buku yang bisa menjadi panduan kita dalam mod ini, yaitu ada bukunya, ini dia, Engineer Manual, yang sudah aku crafting di episode sebelumnya. Ini, yang intinya kalian bisa baca-baca lah, apa saja terkait dengan mod ini gitu ya. Semuanya ada cukup lengkap sih, aku bilang. Jadi ya karena aku udah bisa ya, nggak usah dibaca sih. Tapi sebenarnya bahkan yang pro pun mungkin perlu baca karena ada beberapa mesin yang dia nggak bisa, yang kayaknya nggak ada di sini sih. Jadi harus kita mau gambar pakai buku ini gitu. Dan juga satu lagi yang perlu kita bikin adalah ini, Engineer Hammer. Cara crafting juga gampang sih. Cukup pakai ini mirip sama resepi hammer, iron hammer, tapi pakai string di atasnya. Untuk booknya juga pakai lever sama book. Ya ini jangan takut sama booknya karena gampang aja pakai pattern. Bisa ada resepi alternatif pakai pattern. Ini aku asumsikan dari Tinker Construct modnya ya, yang punya resepi kayak gini. Jadi tinggal bikin aja, gampang, murah juga. Juga bisa pakai net, jadi lebih cepat gitu tumbuhnya. Jadi ya dengan dua ini udah bisa kita progres ke immersive engineering-nya. Nah, ada dua mesin utama kalau mau masuk ke engineering lebih dalam, yang apa istilahnya game-nya gitu, yaitu yang ini. Blok yang udah kita bikin sebelum dia episode sebelumnya, yang dia itu dari code brick mana ya? Mana bloknya? Mana bloknya? Mana ya? Apa nggak ada? Code brick. Ini dia. Ini code brick yang bikinnya gampang. Pakai ini halo udah dapat semuanya. Pakai clay, brick, dan juga sandstone. Brick ya tau lah dari melting clay kan. Dan mesin kedua yang saya nggak bisa kita bikin di episode sebelumnya adalah namanya adalah blast. Ini dia, blast brick. Kenapa? Karena dia butuh nether brick yang harus didapat dari netherrack. Sayangnya kita pergi ke nether dan di sana kosong. Jadi tadi nggak ada apa-apa yang mirip sama kayak blok kita sekarang ini. Jadi mau nggak mau sini aku pakai cara yang kedua terpaksa, yaitu kita pakai yang namanya Mythical Agriculture ya, yang sudah kita bahas beberapa episode lalu. Dan kita tinggal bikin namanya Nether Seed, yang cara bikinnya gampang, cukup pakai Prudentium. Prudentium kita tahu lah dapatnya, kalau kalian nonton ya, dia dapatnya dari Imperium Essence yang di 4, yang di enhance pakai Infusion Crystal. Ini ada durability 1000, jadi karena kita butuh 8.
Ini 4 dan satu lagi tadi mana? Aduh. Nah, ini 4, kemudian ini 4 lagi. Jadi 4 crafting, 4 kali crafting. Jadi kepake ini 8 durability-nya. Yang awalnya 1000 ya. Dan tinggal di crafting resepinya, sheet-nya kayak gini. Resepinya ya berlapis-lapis dari tier bawah sampai tier atas. Kemudian butuh nether cluster yang caranya bikinnya harus pakai netherite lagi, tapi lebih sedikit gitu ya daripada kita bikin. Kalau misalkan beras brick itu butuhnya 27, berarti kita butuh 9 kali crafting. 9 ada butuh 4 nether brick, berarti 36 netherite. Yang cara bikinnya kalau kita pakai cara konvensional, pakai nihilo, dia butuh redstone. Jadi redstone aja udah lumayan udah susah sih dapatnya. Jadi daripada ya boros redstone, karena redstone juga bisa kita pakai untuk hal-hal yang lain. Karena mesin banyak tuh yang pakai redstone. Jadi ya kita pakai cara yang lebih murah, yaitu pakai nether sheet ini ya. Nether sheet ini bisa ngasih kita nether essence yang bisa langsung kita pakai untuk crafting netherite. Cukup pakai 5 dapat nether setengah tak langsung. Wow, oke. Makanya sini masih ada sisa nether dan sudah kebakar. Masih sisa 1. Ngapa tinggal bakar lagi? Tinggal 1. Nah, sini dan udah aku taruh sisa crafting di sini. Ini crafting station memang dia bisa menahan apa ya? Resepinya sini, jadi bisa kita langsung crafting saja dan dapatlah kita nether blast brick gitu ya. Dan ini juga mungkin oke. Jadi ini cara bikinnya gimana? Tadi kan udah ke tempat bilang kita butuh coke brick. Ini sama jumlahnya, butuh 27 untuk bikin 3 kali 3 kali 3. Dan kemudian tengahnya kita klik kanan pakai engineer hammer dan langsung terbentuk yang namanya multi block. Jadi ini istilahnya adalah multi block. Jadi multi block itu semacam blok-blok yang bisa kita bangun dan bisa saling terhubung membentuk mesin yang lebih besar gitu ya. Ya keren sih, karena ya jatuhnya nggak cuman flat satu blok doang, tapi ya minusnya dia tentu saja boros tempat ya, ini gede banget gitu. Dan cara untuk aktivasinya kita tinggal klik kanan. Ini masih blast brick kan? Kita klik kanan. Nah, jadilah di atas tuh maulah yaitu crude blast furnace. Dapatlah ini ya. Dan bisa kita klik kanan dan isinya ada UI-nya gitu ya. Ini fungsinya berapa? Untuk code open ini yang dia dari code brick, jadi code open dia bisa istilahnya apa ya, ngebakar atau nge-enhance coal, lebih ningkatin coal jadi coal yang kalau kalian lihat dia bisa nambah ini apa, berapa banyak item yang bisa dibakar gitu dengan byproduct created oil. Sebenarnya penting, jadi kita coba lihat ya untuk apa sih ini 2. Dan ini untuk bikin yang namanya steel. Ini juga jadi komponen utama juga dalam immersive engineering ini kalau mau progress. Steel yang mana? Steel yang ini. Mana ya? Nih, steel. Ini kita dapat dari blast furnace. Iron jadi steel ingot. Yang bahan bakarnya di sini kayaknya nggak ada apanya untuk bahan bakarnya, tapi intinya bahan bakarnya kalau nggak salah ya, bukan kalau nggak salah sih, kalau di yang terbaru itu harus pakai ini coal. Kalau biasa nggak bisa kayaknya. Coba mana ironku? Oke, mungkin ku bakar 20 lah. Oke, bukan ku bakar, ku steel ya. Coal nggak bisa, nih udah aku klik nih yang bisa pakai coal. Ini aku pakai yang block aja biar lebih efektif. Dan ada satu lagi yaitu kita harusnya bisa pakai charcoal, cuman ya charcoal butuh wood yang banyak berarti ya. Jadi ya kita pakai coal yang mungkin lebih efisien. Dan creosote oilnya bisa kita pakai
Di sini ada slot untuk kalau di immersive engineering, kalian familiar dengan dua warna ini. Kalian bakal familiar dengan dua warna ini. Itu warna biru dan ini warna orange. Warna biru ini biasanya untuk input. Jadi bucket kita input sini. Dan outputnya kita dikasih namanya creosote oil bucket di outputnya yang warna orange ini. Jadi ya kita langsung dapat creosote oil bucket. Dan ini bukan untuk kita taruh ya, bukan kayak air. Kita bisa klik kita klik U dan kita bisa lihat dia bisa dipakai untuk bikin clear wood plank. Yang ini bisa dipakai buat macam-macam ya. Ya kurang lebih sama kayak plank tapi bisa dipakai untuk immersive engineering ya. Kita tinggal bikin aja sini. Oh ya, aku belum ngasih tahu tujuanku masuk ke sini itu apa ya. Jadi, kenapa sih aku pengen banget masuk ke oke. Sorry. Ini malah jadi karma coba. Mau aku dorong. Ya, nggak ada teleport. Oke. Bang, abang nge-cheat ya pakai telepon gitu? Iya, terpaksa sih. Karena aku nggak mau mati di tengah jalan. Karena bakal repot. Dan ini juga ada modnya sih yang ngasih itu. Namanya telepon. Nah, kalau misalkan kita klik enter, dia bakal taruh di tempat kita spawn gitu ya. Teleport ke tempat kita spawn. Dan itu jatuhnya rada nge-cheat sih sebenarnya. Cuman daripada aku harus karena kalau jatuh setahu aku Grafton-nya bakal ke bawah sana. Jadi kalian ya lihat di yang sebelumnya itu mati konyol juga. Itu kita nggak akan itemnya nggak bakal langsung ngedrop gitu, tapi dia bakal jadi namanya Gravestone yang banyak tepuan yang ya yang kita ya kayak tes gitu, tapi bedanya kita nggak bisa buka ya kayak tes, tapi kita bisa hancurin dia dan kita langsung dapat semua item kita gitu ya. Itu enak banget sih biar item kita nggak bakal di dan weighted juga tapi udah aku hapus ya. Nah tapi karena di sini kalau salah ada ya mod yang kalau misalkan kita jatuh gitu kita diteleportkan ke atas terus jatuh ke bawah dan survive. Bukan kebetulan ya, itu modnya dari atas langsung ke bawah survive dulu. Kayaknya harus jatuh ke bawah itu baru dapat ke atas, pas ke atas dapati survive dengan tengah nyawa. Itu kayaknya nggak ada di versi ini ya sayangnya. Jadi ya mau daripada aku harus berlambat-lambat pakai air buat ambil Gravestone-nya ya udah aku pakai aja gitu. Oke, ini agak side track ya, sorry. Jadi kenapa aku mau masuk ke immersive engineering ini? Karena ada satu item yang pengen banget ku bikin dari sini, immersive engineering, yaitu ini dia. Tada, garden clothes. Yang kalau kalian lihat di tampilannya ini mirip kayak apa ya? Kayak mini greenhouse gitu. Tempat greenhouse mini gitu. Di dalamnya bisa kita kasih tanaman. Dan fungsinya ada ya ini. Kita bisa farm secara otomatis, nggak manual ya. Nggak perlu manual. Cuman masalahnya dia butuh energi dan supply air. Jadi ya kita lihat lah gimana cara kerja Pacificnya. Tapi intinya dia bisa kita pakai untuk nge-farm secara otomatis. Kita tinggal AFK dan udah langsung dikasih gitu semua drop-dropannya. Termasuk juga yang ini. Udah aku cek. Jadi ini juga bisa dimasukin ke sana. Jadi otomatis ini sudah bisa jadi farm untuk resource kita ya. Dan kayaknya bentar ya. Cuma buku taruh sini. Dan sebenarnya di sini nggak ada.
aku kurang tahu apakah kayaknya udah aku cek di depan-depan pun juga nggak ada tentang immersive engineering, tapi nggak apa-apa, aku masuk saja di sini. Karena yang ada sih mod yang lain sih. Ini nggak akan aku kasih tahu ini modnya apa nanti ya, sabar. Tolong tonton episodenya berurutan biar kalian bisa lihat progresnya gimana. Jadi kita lagi nunggu steel kebakar karena nih mungkin aku bakal lanjut aja deh ke immersive engineering-nya karena ada beberapa hal yang ingin aku bikin juga. Jadi untuk cara dapetin garden cross ini yang sebenarnya immersive engineering lebih jauh dari itu ya, nggak cuma sampai ke sini, ada yang lebih tinggi lagi, tapi untuk sekarang kita singkat aja. Mungkin episode ini bakal singkat aja karena aku pengennya ke garden cross-nya aja gitu. Cara craftingnya pakai ini 3D plank udah kita dapatkan dari co-open ini. Kemudian ada lantern ini cara craftingnya cukup mudah, pakai glass pane, glowstone dan juga iron plate. Ini sebenarnya gampang juga crafting, cukup pakai engineer hammer dan juga iron. Kita gepengin gitu ya, iron plate dan juga iron mechanical. Nah tapi yang bikin rumit adalah ini energi, karena dia butuh dua resource, energi dan air, yang kita akan coba untuk pakai ya di sini. Coba aku pengen ambil lagi, mungkin aku bakal bikin 4, makin banyak makin bagus sih, cuman ya untuk resource sekarang mungkin aku bakal ambil 4 saja, dan mungkin di depannya bakal berbanyak. Mungkin kalian bisa ngelihat garden cross berjejer gitu ya. Makanya ini aku bikin platform besar ini untuk teknologi kita, karena ini bukan satu-satunya mod teknologi di modpack ini, ada lagi mod teknologi lainnya. Jadi makanya aku bakal butuh platform lebih gitu ya. Ini enderman-nya daripada mati gara-gara dipukul samanya, jadi aku matiin aja. Ini juga ada yang matanya. Oh, dapat headnya. Nah ini head mod and try. Hampir aku dapat matanya. Oke. Ini enderman-nya lumayan gang, jadi langsung kita lanjut aja daripada lama-lama. Ini mungkin aku masukin lagi aja. Oke. Nah, untuk oke, nanti ya udah langsung aja kita bikin ya garden cloth-nya. Dan aku kayaknya kekurangan iron, jadi mungkin aku bakar dulu. Bentar ya. Kita bikin, kita bakar. Dan aku butuh, oke. Ini cukup, mungkin aku ambil 4 dan kita crafting plate-nya. Dan kita butuh glowstone. Glowstone lumayan sih. Ini apa ya? Dari dust yang sama dengan redstone. Gimana ngomongnya? Glowstone ini juga barengan sama redstone ketika kita nge-shift dust, jadi gampang aja kita dapatnya. Dan kita butuh glass ya. Aku bakalan perlu ngebakar-bakar dulu. Ya, aku nggak punya sand. Jadi nggak butuh banyak-banyak sih. Cukup mungkin. Kita kompres jadi sand. Dan kita bakar. Oke, kita bakar. Ini nggak butuh. Oh ya, dia butuh banyak ya. Ini. Ya udah, aku bakar lagi lah. Oke. Oh, rupanya ada sand lagi di sini. Oke.
Dan juga aku lagi bakar-bakar koper. Kenapa? Ini juga penting. Untuk air gimana, untuk energi gimana, ini dua hal yang penting. Ini semuanya udah selesai detailnya. Jadi kalau nggak salah satu core kok cuma dapat satu. Kalau kita blok ya lumayan lah bonus satu gitu ya. Kita dapat 10 detail dan 10 select ya. Ini oke, kita bisa crush dia, dapat 10. Nah, ini juga salah satu mesin dari Immersive Engineering, tapi nanti kita bahas. Atau kita bisa jadi concrete, ini ya cuman bangunan aja sih, nggak penting. Ya, oke. Dapat simpan, upgrade. Nah, mari kita, mungkin aku ramu dulu ya, ambil. Nah, ini ada glass, kita kasih jadi glass pane, kita bikin lantern. Ini di Minecraft sekarang ada ya lantern ya, tapi di dulu mana ada. Tapi adanya di mod ini. Oke, kita bikin 4 aja. Ini butuh 4 iron dan juga 4 iron dan 1 copper untuk ya aku malah ke casting juga kan. Oke, bentar ya, aku ambil ironnya dulu dikit. Oke. Jadi kita tinggal bikin aja komponennya. I think oke ya. Kita pakai aja deh 4. Kita bikin 4 iron komponen. Iron mechanical komponen. Kita bikin garden crouch dan kita taruhnya oke. Mungkin kita taruh di sesi agak tengah-tengah sini mungkin ya. Udah mau malam. Oke, kita langsung lanjut aja deh, lanjut aja ya. Nah, kalian ingat gak kalau misalkan di quest ini mana ya, di achievement ini dia sempat nyinggung yang namanya transfer node ya. Mana ya? Nih, automate your cable with cobblestone generator block or transfer node. Ini adalah item yang bisa menarik dan menyalurkan gitu ya. Dan apa yang ditarik itu macam-macam, bisa item. Kalau di mod ya biasanya ada air, ada item, ada energi, atau ada mod ada sebagian mod yang gas, ada gas gitu, atau heat bahkan panas, atau bahkan pressure tekanan bisa di transfer. Nah itu yang ingin ku pakai untuk transfer ya energi dan juga air yang kita butuhkan. Jadi kita coba aja transfer node yang kita aku nggak tahu, aku lupa apakah ada pernah aku tunjukin. Ini dia tampon yang dia maksud harusnya ada energi, ada fluid, ada item. Nah sini kita bakalan pakai yang fluid. Yang cara bikinnya cukup gampang. Tampon node dapat 16 dengan stone slab, glass dan redstone. Kita malah teleport sini dia. Oke. Mati kamu. Jadi ya kita bikin dulu transfer node. Ini kalau sistemnya ya, transfer node ini untuk narik dan kita nyambungnya pakai ini transfer pipe ya. Jadi kita bikin dulu ini mana glass? Kayaknya ada sisa glass ya. Ini dia. Oke, dan kita pakai redstone. Kita crafting sini dapat transfer pipe. Dan kita butuh iron lagi untuk bucket. 2 redstone dan 2 ton ya kalau nggak salah. Kita bikin transfer node fluid dan masih ada sisa transfer pipe, kita pakai aja. Nah kita mau narik dari mana? Kita nggak bisa narik langsung dari sini ya. Sebenarnya ada sih pipe, cuman mungkin aku bakalan coba cari.
bukan ini. Nih. Jadi, oke. Jadi di mod Cooking for Blockhead, ya, Ching. Ini intinya adalah blok yang bisa mengasih kita banyak sekali air. Jadi ada beberapa cara kalau kita mau narik air. Kita tahunya air ditaruh di sini kan, di blok gitu. Ada beberapa cara. Aku nggak mau spoiler tapi jelas ada yang namanya bukan aqua, gak ada ya? Pump coba. Bukan pumpkin. Water pump ini kayaknya dekorasi sih, tapi nggak tahu. Range pump ini aku juga kurang tahu. Oh, dari Immersive Engineer juga ada plate pump, tapi ini ya mahal. Dan butuh energi juga seingatku. Ini juga ada nih juga bisa pakai, cuman ya juga sama sih lumayan. Jadi mungkin kita bisa pakai aja sink karena ini juga yang ngasih air sangat banyak gitu ya. Satu blok ini aja bisa kayaknya infinity airnya. Jangan yang ini ya. Ini sink aja. Yang cara crafting juga gampang banget. Aku pakai air 3 iron dan juga wood 5. Sip. Oke, dan untuk energi, nah ini juga spesial untuk energi. Mungkin daripada lama-lama, udah aku taruh aja dulu ya. Oke. Ini juga hati-hati gimana? Ini perlu juga diperhatikan untuk item-item yang ada di Immersive Engineering. Ini juga khas sih sama mereka. Mana mereka itu punya tempat-tempat khusus. Ini ya aku lupa. Ya, mereka punya tempat-tempat khusus untuk ngasih istilahnya ya, item atau cairan atau energi dalam satu blok gitu. Jadi misalnya nih, ini aku taruh garden growth-nya di sini. Nah, Immersive Engineering ini dia nggak bisa sembarangan kita langsung kasih pipe gitu. Dia harus ada tempat terimanya gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di depan sini, ini pernah aku bilang di output kan, yang warna orange ini. Ya, ini output untuk item hasilnya. Kemudian ini aku lupa, ini untuk energi. Warnanya agak lebih gelap gitu daripada ini. Dan juga nggak cuma itu, juga ada yang di atas. Coba bentar ya. Nah, di atas juga ini untuk energi gitu ya. Dan untuk cairan itu di bawah, tapi biasanya di bawah ya. Ini aku taruh aja pipe-nya. Dan kita kasih ini jangan, ini pipe-nya mana? Oh, ini deh. Kita kasih ini. Ini langsung dikasih. Jadi telepon ini udah punya istilahnya itu penyimpanannya sendiri untuk airnya di dalam. Dan kita tinggal taruh dan isinya udah. Nah, ini UI-nya nanti kita lihat. Ya kita udah lihat ya. Ini nggak ada. Ini bisa dikasih air. Ini tempat untuk air. Dan ini untuk energi. Jadi dia butuh air dan energi. Dan juga transfer pipe ini dia lumayan, dia sistemnya nearest first ya. Yang paling dekat dulu diisi, baru selanjutnya kalau udah penuh ya diisi selanjutnya gitu ya. Dan kita butuh energi. Nah, gimana cara kita ngasih energi? Di sini ada, mana ya? Di transfer node tadi ada, cuman sini aku pengen pakai yang default dari Immersive Engineering-nya. Ya. Immersive Engineering punya cara untuk nggak cuma nge-transfer energi tapi juga bahkan ngebuat energinya. Nah, gimana caranya bikin energi gitu ya? Kalau misalkan kita lihat dunia nyata, hampir semua bisa dijadikan energi kan. Panas, listrik udah energi. Aku tuliskan energi yang dimaksud ini macam listrik gitu ya. Dia nggak jelasin itu energi apaan, tapi dia bilang cuma energi doang. Tapi aku tuliskan listrik gitu ya. Mungkin dari panas, dari gerakan, dari radioaktif bahkan.
Nah, macam-macam gitu. Nah, di sini ada beberapa generator yang bisa kita pakai. Kita bisa coba ketik generator. Oh, harusnya bukan ini dong sih. Jadi, kalau di sini pun juga harusnya ada nih. Dia. Power generation. Sini ada dua sebenarnya untuk immersive engineering. Tunggu bentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kita ulang aja. Jadi untuk power generation ini, untuk immersive engineering ini ada dua yang bisa kita pakai sekarang. Karena ada beberapa yang bisa dibilang cukup advance gitu, yang butuh resource banyak. Yaitu ada ini kinetic dynamo dan juga thermoelectric generator. Karena dua-dua ini cukup murah. Coba, ini ya cukup murah. Ini kontanta ini nggak usah pusing karena ini hasil alloying, atau kalau kalian ingat nickel kontrak, ada beberapa molten yang logam cair yang bisa bergabung. Nah, ini juga salah satu hasil gabungnya, yaitu kontantan yang didapat dari copper dan nickel gitu ya. Ya gampang sih. Dan kita butuh copper coil block. Ya mungkin bakal butuh banyak copper sih. Ini juga penting sih copper. Jadi ini salah satu resource penting juga di immersive engineering ini, ada copper. Makanya sini aku juga banyak, lumayan. Sebenarnya nggak terlalu banyak sih, 14. Cuman 4-nya tadi udah dipakai buat cloud ya. Ini mungkin aku simpan dulu nih 2. Oke. Charge-nya dari sisi penuh sih itu cloud-nya, airnya. Oh, ini juga charge-nya nggak usah. Oke. Mungkin kita bikin aja langsung. Mungkin satu aja ya, karena copper-nya bakalan nih. Dannya untuk LP wire coil. Ini untuk copper wire ya, lebih tepatnya. Dia bisa dibikin dengan pakai metal press yang lebih murah, karena satu bisa bikin 2. Nah, metal press ini juga salah satu blok yang cukup penting ya di immersive engineering ini kalau misalkan kita progress. Karena ya seperti yang kalian lihat, dia bisa mempermurah beberapa pengcraftingan. Tapi ya daripada kita lama-lama, mungkin ya udah kita nggak apa-apa agak boros copper gitu ya. Kita butuh hammer tadi udah, sama tadi ada item baru lagi, namanya adalah engineer white copper ini. Cara coating cukup pakai satu iron aja ya, gampang aja, murah. Kita perlu ubah dia jadi plate, copper plate, dan kita bisa cut dia jadi copper wire. Dan kita bikin kontantannya. Kita butuh tadi bentar ya. Nah, 1 copper dan 1 nickel, 1:1 dapat 2. Jadi kalau mau butuh 5, berarti kira-kira butuh 6. Karena 5 nggak pecah, 6 yang genap, 3 masing-masing ya. Tapi mungkin bakal kebikin 8 sih. Jadi 4. Jadi langsung saja kita bikin. Oh, ini underpoint-nya masuk dia. Aduh, ini aku pengen ambil, cuman ini penting sih. Oke, nice. Ambil. Ini penting untuk apa? Ya nanti. Ini dapatnya dari Enderman. Di ini pengen aku matiin dulu nih, bentar ya. Daripada mengganggu. Banyak banget ya. Oke. Jadi pakai gem cat, tapi ini lumayan pakai emerald lagi. Mahal banget. Tapi harusnya nggak ada yang masalah ya, nggak ada yang campur. Jadi langsung saja kita taruh duanya, dan tailnya udah kita ambilkan. Oke. Kita langsung aja bikin copper wire-nya. Ini terpaksa harus ku grinding lagi sih nanti off cam, jadi ya nggak apa-apa, kita progress aja pakai resource yang ada gitu. Karena setelah ini resource kita bisa banyak kok.
karena kita bisa akhirnya pakai dengan cara yang dengan otomatis gitu ya, dan bisa dapat banyak resource dalam beberapa menit kita menunggu. Coba kita lihat. Nah, ini jadi konstanta, kita langsung aja taruh. Oke. Kita langsung saja taruh. Kita butuh 5 dan til 3 mana ya, til 3 kita ambil lagi konstanta, dan juga kita butuh lagi. Nah, ini juga cara kita narik energinya, transfer energinya ya, masuk lagi. Nah, makanya kita episode sebelumnya ada yang masuk, karena kita bakal butuh banyak copper lagi ya. Nggak apa-apa lah, kita bikin lagi, kita ambil lagi coppernya. Oke. Kenapa? Karena kita perlu bikin wire itu lagi. Ini wire coil, dan ya benar ini bisa dipakai untuk transfer energi kita. Dan kalau kalian lihat, dia mirip dengan ya kabel-kabel yang biasa kita lihat, entah itu untuk cas HP, untuk yang kita sering lihat di tiang listrik itu. Ini istilahnya ya kabel. Coba tip, kita ambil. Nah, ini dapat kabel. Ya, ini kabel. Mungkin ini kurang. Paling ini cuma cukup buat tiga garden cross gitu. Cuman nggak apa-apa, nanti bakal aku grinding lagi. Ini juga ya nggak ada ya di sini. Jadi ini hati-hati ya, karena ini 1.10.2 LP copper, LP wire copper, wire copper lah, wire coil maksudnya, kabel ya, ngomong gampangnya aku bilang kabel aja. Kabel ini dia bisa nge-damage kita kalau misalkan kita kena, ya istilahnya kayak kesengat listrik gitu. Tapi dan kalian harus ngecek apakah dia ada crafting untuk namanya itu insulated LP wire coil. Insulated dia artinya ya udah dilindungi gitu pakai karet ya apa gitu, supaya kita nggak, ketika kita ke kabelnya kita nggak kesengat. Tapi karena ini nggak ada itu suaranya suara enderman-nya. Oke. Jadi karena ini nggak ada resepi untuk insulated-nya, jadi aku asumsikan ini aman ya harusnya. Kita masuk kita sentuh-sentuh juga aman gitu di dalam mungkin ya. Oke, kita bikin aja langsung. Kita bikin namanya tema generator. Yes. Dan kita perlu bikin nggak cuman LP coilnya. Ini kita butuh, ini cuman buat transfer ya, untuk narik dan ngasih. Itu gimana caranya? Kita butuh ini dia, LP wire connector. Sama mungkin LP wire relay juga butuh. Oke. Makanya aku bikin copper lagi. Dan aku bakal butuh berapa clay lagi. Oke, ini aku punya berapa das. Kita bikin 6 ya. Cara craftingnya ini butuh 4, ini butuh bukan yang ini. Ini butuh bukan yang ini. Nih. Ya, ini 4, ini 2. Berarti 6 ya, benar. Yang tadi kalian lihat ada yang apa ini? Ini kan LP ya. Ini ada yang MP, ada yang EP. Nah, ini coba bentar ya. Punya. Jadi intinya itu 2, mana ya? Ada ini 256 1024 409 4092. Ini adalah apa ya, tingkatan-tingkatan dari input dari istilahnya wiring ya, pengkabelannya gitu.
Jadi yang LP cuma 256 and each wire has maximum transfer rate 2000, kemudian 1000 maksimum transfer 8000 dan lain-lain. Jadi ya, jadi intinya itu LP, MP dan AP ini ada tingkatan. Jadi LP yang paling rendah, MP yang paling medium, yang HP yang tinggi gitu ya. Sini nggak ada ya apanya ya, sebutannya gitu. Mana ya? Ya perlu baca-baca lagi sih. Yang aku asumsikan ya di yang ada di sini LP, MP dan HP. LP itu low voltage, medium MP itu medium voltage, HP itu high voltage gitu ya. Itu asumsiku aja ya. Tapi kalau mau pasti ya kalian baca aja bukunya gitu. Bukan LP merek tas ya. Oke, kita bakar aja. Ini banyak banget ya di inventoryku, aku simpan dulu beberapa. Oke, mungkin ku taruh dulu selagi nunggu ya. Nah, ini cara makainya gimana? Di questnya harusnya ada ya, bentar ya. Ini thermoelectric generator. Jadi intinya kita bisa, dia perlu ditaruh hot fluid, cairan panas di satu sisi dan cairan dingin di sisi lain. Dan ini ada susunya, pakai ice 273 Kelvin, Kelvin. Kalau di dunia nyata Kelvin itu suhu, satuan suhu juga mirip Celsius, cuman skalanya direndahin gitu. Ya kalau Kelvin itu berarti kalau ke Kelvin berarti dinaikin gitu ya. 0 Celsius berarti 273 Kelvin, istilahnya gitu ya. Jadi ini juga bisa pakai water, harusnya pakai air juga. Suhunya kayaknya sama es, tapi nggak tahu juga. Dan juga lava juga bisa sih harusnya. Oh, ini yang apa ya, non block ya. Kalau non fluid maksudnya, non fluid. Kalau fluid ya bisa pakai air dan lava. Jadi mana lavaku? Kita bisa pakai air dan lava yang lebih gampang. Aduh, ini duplikatnya. Oke, ketika kita taruh aja satu sisi dan sisi lain ya. Jadi coba kita cek. Kalau biasanya aku kayak gini settingnya. Kalian silakan mau gimana settingnya. Jadi ini aku bakal taruh air di sini 2 dan lava di sisi lainnya. Oke. Kita ambil lavanya. Kita taruh sini. Mungkin aku bakal tutup biar nggak kena lavanya gitu. Nah, ini harusnya nggak ngasih kita energi, dan ngasih kita energi, tapi kita perlu nanti kabelnya. Oke. Ya sih. Mungkin pakai slab, tapi untuk sementara aku buka dulu aja ya. Nggak apa. Dan torchnya aku taruh sini. Torchnya aneh. Oke. Gimana terracotta hardened clay? Kalau di yang terbaru terracotta namanya ya. Ini namanya masih hardened clay. Oke, kita tinggal bikin LV wire connector dan LV relay. Nah, ini apa bedanya? Jadi konektor ini istilahnya dia bisa nerima input dan ngasih output. Kita coba taruh. Nah, kalian bisa lihat di ya muncul di sini tiba-tiba. Dia kalian bisa lihat langsung terisi. Berarti memang benar energinya sudah didapat dari air dan juga lavanya. Dan ini bisa agak banyak. Bentar ya, aku bersihin dulu. Dan untuk relaynya ini sebagai penyambungnya.
Jadi LP ini wire connector ini masalahnya dia nggak bisa, oke, kalau dia nggak bisa lebih dari satu kabel, disambung lebih dari satu kabel. Jadi dia cuma bisa disambung pakai satu kabel. Berarti bentar ya, bakal aku taruh di sini. Aku perlu bikin tempat macam tiang gitu, cuman kayaknya bakal aku bikin melayang aja. Nggak apa-apa ya, Minecraft kan suka gitu ya, bikin melayang gitu. Oh ya, ini juga ada apa, batas berapa panjang dia kabel untuk satu wire coil-nya. Jadi ya pintar-pintar lah gimana apanya naruhnya. Aku lupa berapa panjang, tapi ada tandanya nanti. Kalau misalkan dia kepanjangan nanti ada tanda warna merah gitu ya. Oke, harusnya sih ini nggak panjang banget sih. Ya, caranya kita link aja. Ini wire connector sama LP wire relay-nya. Sip. Dan ini ya bener kan? Ya nggak masalah. Tapi kalau versi yang 12 ya, bahkan 1.12 kalau nggak salah itu udah masuk. Jangan coba-coba ya. Nanti kesengat. Oke, langsung saja kita, ini saya cuma punya 3 wire konektornya, jadi kita pakai aja 3 berarti. Nah, di sini 1 2 3 kita sambungkan nih. Nah, ya dia bisa lebih dari satu kabel itu sambungnya. Dan mungkin untuk cuma satu itu doang. Dan untuk garden cloud ini bakal nggak cukup energinya, tapi nggak masalah. Kita coba saja. Dan aku butuh chest untuk ini depan. Sebenarnya di dalamnya udah ada buffer atau penyimpanan ya, cuman aku bakal kasih tes saja biar lebih banyak itu inventory-nya. Dan aku bikin selang 2 gitu karena di versi ini belum sampai 1.13 kalau nggak salah itu. Ya nggak bisa bersambung ya kalau misalkan kita naruhnya bersebelahan. Kalau biasanya kalau di versi yang kayak gini kan isinya dikasih track chest kan sini. Tapi ya males bikin aja selang nggak apa-apa. Dan ya kita bisa taruh dirt ini untuk apanya? Kalau belum penuh nih. Oh, masih isi ya, oke. Mungkin aku bakalan bikin lebih banyak termo generatornya situ, karena cara crafting juga nggak susah itu sih. Dan kita tinggal taruh chipnya di situ. Bentar ya. Coba kita ambil. Bentar, ini nanggung nih, mau tumbuhin dulu. Atau kita ambil ini aja lah. Oke. Kita coba aja, kita taruh chipnya. Nah, udah jalan dia. Oke. Oh, kalian bisa lihat visualnya di sini. Jadi ada tanaman yang mulai tumbuh. Dan rupanya energi cukup ya. Oke. Kayaknya nggak butuh banyak sih. Mungkin ya ini nggak butuh banyak sih. Mungkin kira-kira 8 ya, karena ini kurang 16. Biasanya sering gitu sih indikasinya. Jadi kalau misalkan angkanya tak di situ, berarti tak di situ yang maksimalnya 256 berarti 16 yang kepake sini, yang lagi berjalan. Nah, kita lihat, nah isinya langsung bermunculan semua drop-dropannya. Jadi ya digabung sampai agak tuh, habis langsung semuanya langsung dikuasai gitu ya. Jadi langsung kita dapat macam dan mau di upgrade kecepatannya. Ini kecepatannya cuma 256 IF. IF itu aku kurang tahu apa kepanjangannya. Tapi intinya satuan energi gitu. Satuan energi gitu. Satuan energi itu ada bermacam-macam, nggak cuma IF. Ada FE, ada RF. Tapi nanti kita lihat seiring kita masuk ke mod teknologi yang lain, bakal ada beberapa satuan energi gitu ya di mod ini. Tapi ya kita coba cek. Dan nggak cuma itu, kita bisa ambil
Dan nggak cuma itu, kita bisa ambil sheet. Nggak cuma yang Mythic Agriculture, tapi kita bisa ambil sheetnya. Dia bisa juga untuk tanaman vanilla, jadi atau tanaman yang original, yang dari Minecraft biasa. Nah, dia tumbuh juga. Isinya udah langsung dikasih sini. Ini penting karena itu apa? Untuk mod chicken ini butuh banyak sekali seed dan juga wheat. Wheat itu nesting pen-nya dan seed-nya untuk yang ngebreed gitu saja. Dan kalau kayak gini berarti ini semua bakal aku habisi. Ini bakal aku perluas ya. Bakal aku perluas. Oke. Jadi akhirnya kita ada bikin garden cloth-nya. Ini penting dan seperti yang aku bilang bakal mungkin keperluas. Karena ini kayaknya bisa untuk berapa kira-kira ya? 256 bagi enggak 256 sih. Tapi ya mungkin sekitar 10 cloth bisa. Dan kalau nggak cukup bisa aku tambahin lagi sih generatornya, jadi lebih banyak energi yang bisa dihasilkan ya. Oke. Dan seperti yang aku bilang, immersive engineering nggak cuma sampai situ. Kalau kalian lihat di bukunya, sini ada banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang pernah aku singgung itu, bentar ya, di namanya Metal Press, yang intinya dia bisa bikin crafting beberapa part kita jadi murah, misalnya plate atau kabel yang belum jadi, gitu ya. Apa namanya itu? Yang ini nih, wire. Dia kalau misalkan dia di crafting biasa cuma dapat 1, di sini bisa langsung dapat 2. Dan nggak perlu kita plate dulu, tapi bisa langsung dari injetnya gitu ya. Ini multi block yang penting, dan cara naruhnya udah langsung kalian bisa lihat sini di animasinya. Ini di top, kemudian ini untuk layer-layernya, dan ini untuk nampilin hasilnya jadi kayak gini. Kalau misalkan kita mirip dengan yang di open sama blast furnace ini, kita klik kanan pakai hammer dan dia jadi kayak gini. Dan kalau mau lihat materialnya ada di sini nih, bisa kalian ya kumpulkan sendiri materialnya ya yang dituliskan di sini. Tapi karena ini aku cuma fokus ke garden cloth, jadi mungkin sampai sini aja ya immersive engineering. Banyak ada lagi, seperti contohnya cluster ini yang pernah aku kasih lihat juga. Nah, yang kayak gini, mesin penggiling. Ya harusnya ada gilingannya sih, cuman nggak kelihatan di sini. Kemudian juga ada feature yang untuk ngepres macam buah-buah atau seed itu jadi air. Kemudian ada apa ini excavator untuk mining. Untuk terus apa lagi ya? Bahkan ada yang bisa, kalau nggak salah ada yang kayak ya ini untuk gabungin fluid kalau nggak salah. Karena nanti ada yang versi untuk membuat untuk ngasih energi jauh lebih gede, yaitu pakai digital generator yang lihat mesinnya gede banget juga. Yang dia bisa ngasilin sampai ini outputnya ya, tapi ingatku bisa sampai 4000 IF per tick gitu, bisa gede banget. Apalagi ya, kalau salah ada yang yang kayak bor ke bawah tanah, tapi itu aku kurang tahu emang atau apakah itu yang versi terbaru yang kayak itu loh, kilang minyak itu. Tapi ya mungkin aku tampilin di layar kalau misalkan aku nemu. Jadi kira-kira gitu ya. Mungkin bakalan nanti kita ketemu di modpack yang lain tentu saja ya setelah modpack ini gitu kan. Mungkin ada mod yang memaksa kita untuk masuk immersive engineering lebih dalam. Jadi supaya kita bisa lihat multi block yang keren-keren tampilannya, meskipun memang mau budget tempat itu. Tapi ya kira-kira gini lah immersive engineering gitu.
Yang di sini smart komponen ya, by the way. Komponen dari immersive engineering-nya. Kalau semuanya itu digabung, semua komponen ini bisa digabung dan menjadi mesin-mesin multi block kayak gini nih. Ini nih. Nah, ini dia komponen-komponen semua. Gitu ya. Dan ini juga menariknya ada pistol. Nah, ini revolver, mining drill dan yang lain-lain, tapi ini jujur ini mungkin bakal jarang ku pakai sih. Dan ya mungkin itu saja pembahasanku tentang image engineering. Episode yang mungkin bakal lebih singkat, tapi ya nggak tahu sih, ini rekaman udah lumayan lama. Tapi ya mungkin gitu saja episode untuk hari ini. Kita udah berhasil membuat garden cloud untuk otomatis farm kita, yang tentu saja bakal banyak ya ini ya. Dan ini sangat efektif kalau misalkan kita gabungin dengan Mythical Agriculture. Mungkin next episode kita bakalan mana achievement buku. Nah, di sini juga ada disuruh bikin diamond sheet. Nah, ini mungkin bakal aku bikin di next episode atau mungkin off cam. I don't know, tapi kita lihat aja di episode yang sebelumnya, setelahnya maksudnya. Jadi, ya terima kasih semuanya sudah menonton dan sampai jumpa kembali di Cafe Tutorial selanjutnya. Dadah semuanya.